Yang menghormati Kepala SDN Depok, yang menghormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Depok, yang menghormati semua yang hadir dalam ruangan ini. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita di kelas 2 SDN Depok dapat satu wafat dalam rangka diseminasi budaya positif dalam program Guru Penggerak Modul 1 T4. Yang kedua, surat salam kita hadir kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahabatnya adalah Nabi Wisudi Yawmiyah. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat semuanya, untuk siang hari ini akan disampaikan diseminasi budaya positif dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 untuk Modul 1 T4 oleh saya sendiri. Sebelumnya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Monggo. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang pertama kali. Salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Baik, apakah selama ini kita sudah menerapkan apa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Sudah atau belum? Sudahkah merdeka? Sudahkah sesuai? Baik, maksudnya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Yang pertama kali untuk melakukan kegiatan ini adalah tenangkan pikiran, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, bersyukur dan kebijaksanaan. Ini itu pertama kali karena kita mau menerima ilmu baru. Pertanyaan menatiknya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Ya, ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo betul? Tidak, boleh. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana kira-kira? Ya. Ya tidak? Ya. Ada ya, ada yang tidak. Ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya ya, contohnya kita ada anak yang berprestasi atau maju di depan kelas, kita beri aplaus, tepuk tangan, itu hal yang paling mudah dan yang sering kita lakukan seperti itu. Kemudian ada topik dalam eksplorasi dosen yang ini ada 7 tadi. Yang pertama, perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu nanti ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi, atau nanti penerapannya adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Nah, ini sangat mudah sekali. Semua punya angin. Nah, ada A dan B. A adalah Anda dan teman Anda. A itu Anda, B teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Kemudian yang kedua, teman Anda yaitu B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghading, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepala tangannya. Baik, sekarang kita perhatikan kepala tangan ini. Anggaplah ini tadi menuliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri Bapak Ibu. Untuk pertanyaan, mohon Pak Abrin dan Pak Anang maju depan. Ya, silakan. Pak Anang selaku di sini, sini saja, agak ke sini biar ya. Nah, baik. Ini Pak Anang menuliskan sesuatu yang sangat berharga sekali, di mana benda ini harus dipertahankan, ya, pegang dengan baik-baik. Kemudian Pak Abrin berusaha membuka, ya, entah itu dengan membujuk atau bagaimana. Iya, ya, dilikitin, ya boleh. Sudah cukup, ya. Bagaimanakah apa yang Pak Anang lakukan untuk mempertahankan ini? Saya akan sekuat tenaga untuk mempertahankan supaya kertas ini tidak jatuh ke Pak Abrin. Apakah ada yang memaksa untuk bertahan atau bagaimana? Tentunya saya akan bertahan ini dari diri saya sendiri, harus bertahan. Terima kasih. Sedangkan untuk Pak Abrin selaku orang yang akan meraih atau merebut bagaimana usaha Anda? Ya, nanti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka, tapi sangat sulit sekali. Sudah dididik juga? Sudah berbagai macam cara, tetapi tidak bisa. Ya, terima kasih. Sulit, ya. Ya. Baik, silakan duduk kembali. Nah,
Terima kasih Pak Apri sudah memperagakan. Itu tadi ada sesuatu dari kesadaran diri dari orang pertama Bapak, yaitu mana berusaha mempertahankan apa yang dia miliki tanpa ada yang memaksa. Ya kan, walaupun ada godaan dari Pak Apri yang akan membukanya, dibakar, dicik-cik, dibujuk, tetap tidak mau. Karena apa? Pak Nana sadar bahwa ini ada sesuatu yang harus kita pertahankan. Nah, ini menjadi pokok penting. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti itulah apa kita berusaha mengontrol murid atau mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sedangkan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid, benar atau salah? Kira-kira sama ini. Yang mengontrol jenengan atau murid itu dengan saja yang selama ini gurunya ya, masih gurunya ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kita menghukum peserta didik kita yang melakukan kesalahan, itu setuju atau tidak? ya, Tidak ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bagaimana ini? Setuju. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini setuju tidak? Tidak ya. Karena contoh tadi pada dasarnya adalah tidak ada yang memaksa. Buktinya Manang tidak bisa terbuka tanya walaupun Pak Apri sudah berusaha membukanya. Selanjutnya, untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau tadi ada Pak Apri, Pak Lana berusaha membuka, Pak Apri berusaha membuka. Ini keterangannya. Stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, yang teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk yang stimulus respon kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan mungkin ini juga yang dilakukan kita sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh yang tadi dilakukan oleh Pak Anang dan Pak Apri. Walaupun Pak Apri maksa, tetap mempertahankan pendiriannya, mengontrol dirinya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu dari Pak Apri tadi. Tetapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kemudian perasaan Anda pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Untuk stimulus respon berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Ini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, ini Bapak tadi ini. Konsep disiplin positif adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Benar atau salah? Menurut Bapak Ibu semua yang sekarang dilakukan, benar ya? Wong kae anggere
Kepatungan berarti disiplin. Itu yang kita lakukan. Gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kata disiplin itu sendiri juga sering dihubungkan dengan hukuman. Loh, karena apa? Biasanya kalau anak siswa kita melakukan kesalahan atau tidak mentaati peraturan, kita hukum dengan berbagai macam hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, ini adalah budaya positif atau disiplin positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh, berarti selama ini kita kurang tepat, kita kurang bisa memahami apa yang disebut dengan kata disiplin. Jadi tidak seperti itu. Maka itu kita belajar sedikit demi sedikit, kita merubah pola kita bahwa disiplin itu tidak adalah sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang ada. Selanjutnya, berdasar mana disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu berdasarkan budaya. Sedangkan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin atau kita, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu cuma saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah masalah mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri atau intrinsik. Baik, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bahkan ekstrinsik. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sifat disiplin itu tumbuh dari hati kita, dari diri kita, bukan dari orang lain. Tetapi apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, bisa dari orang lain. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa saja? Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sesuai dengan teori Dr. William Lester pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan teori Briani Dosen tahun 1998. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang paling utama, beriman dulu kepada ketuhanan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis.
yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk memotivasi dan perilaku manusia, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Nah ini, berarti selama ini yang kita lakukan terkait dengan peraturan, rata-rata anak sekolah atau kita sendiri berangkat pagi karena apa? Takut dengan peraturan. Kan selama ini saya itu, oke. Jadi belum menunjukkan rasa disiplin dan tanggung jawab dari diri kita. Masih ada anak ini. Nah ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau telat pasti ada hukumannya. Yang kedua, pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti apa yang dia lakukan itu ada imbalannya, ada pamrihnya. Aku saya akan mendapatkan apa? Bukan karena ikhlas dari diri sendiri. Mereka ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ini menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau dilakukan dari dalam hati, berarti akan membentuk karakter sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah dia jawabnya dari kalau yang dilakukan itu adalah sesuatu yang timbul dari diri sendiri. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian materi selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Kalau tadi disiplin, sekarang hukuman dan penghargaan. Pasti ada hubungannya. Untuk hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ini adalah hukuman. Apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan hukuman seperti ini? Pernah. Pada saat yang bagaimana? Suasana bagaimana? Saat anak melanggar peraturan. Melanggar peraturan yang mana coba? Pertama, tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Datang terlambat. Tidak mengerjakan tiket. Tidak mengerjakan tiket. Nah, itu adalah berarti kita melakukan hukuman ini karena tidak melakukan sesuai dengan tata tertib. Padahal murid tidak tahu kalau dia datang terlambat, tidak tahu apa hukumnya, ujung-ujung mendapatkan hukuman. Itu adalah hukuman bersifat satu arah dari bapak atau ibu guru. Sedangkan untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini bedanya ya. Kalau hukuman itu adalah sifatnya mendadak atau apa ya?
spontanitas, datanya dari bapak atau ibu guru. Tetapi kalau konsekuensi ini ada prosesnya. Sebelum suatu tata tertib atau peraturan sudah dirembuk oleh bapak ibu guru bersama dengan murid. Lanjut, konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, ini tadi. Mungkin setelah ada penularan seperti ini, bapak ibu guru bisa menerapkan sebelum melakukan hukuman, maka baiknya konsekuensi dulu atau dirembuk dahulu. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Itu konsekuensi. Yang kedua, membuat anak sakit, misalkan seperti fisik ataupun hati, untuk jangka waktu lama. Misalkan bocah itu kalau sekarang banyak dibully, dinyanyi terus, baik dari fisik atau psikis. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, nah berbeda ya. Jadi efeknya lebih parah atau lebih menjadikan fisik siswa atau psikis siswa untuk hukuman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, ini adalah untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Hukuman ini bersifat paksaan, tetapi kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Sedangkan yang berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ada kesadaran dari diri siswa. Selanjutnya, untuk hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk selanjutnya lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Tetapi untuk konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu adalah konsekuensi. Dan yang terakhir, kalau dari hukuman sifatnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini adalah sifat dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau repot. Nah, ini yang dirasakan oleh siswa. Ini disanjung dari Restitution Delegation the Five Position of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Dan itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terus kira-kira Bapak Ibu setelah mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, lebih baik yang mana menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Karena apa? Ini menumbuhkan rasa dari menumbuhkan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian tindakan guru. Ini ada beberapa contoh tindakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini mungkin ini suatu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Umar. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bukan konsekuensi. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena telah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wow, sangat berat sekali hal ini bersama ya. Terlambat 2 kali, kurang mengikuti pelajaran 2 kali. Wow, baik, itu adalah jawabannya ya. Kemudian untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita ingin menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tetapi kalau tidak melakukan, tidak mendapatkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Untuk yang pernyataan ketiga adalah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Pernyataan yang keempat adalah, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, karena dia melakukan sesuatu itu ada imbalan, arep-arep imbalannya. Untuk yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Nih, ada 4 pernyataan. Yang pertama, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini sangat sering sekali. Dan yang kedua, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Mungkin kalau dia mendapatkan nilai yang baik, diberi hadiah permen atau uang atau apa. Dan kalau guru kurang teliti, maka anak tersebut bisa berbuat curang atau tidak jujur. Pernyataan yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini yang perlu kita khawatirkan. Yang pernyataan keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi mungkin contoh ada 9 anak di kelas saya ini, yang saya beri penghargaan ada 2 terus, yang lain akan berkecil hati, saya tidak mungkin bisa seperti dia, karena dia bisa mengerjakan tugas dengan benar, membuat tugas dengan tepat, selalu kalau menggambar selalu bagus. Dengan saya bukan apa-apa. Nah, ini yang harus kita perhatikan pula. Kemudian pernyataan yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun
diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Dan untuk hasilnya adalah anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan ini. Dan untuk yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya seperti ini. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik atau KKN di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu menghasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi baik. Ini adalah penghargaan menurunkan kualitas. Ya, karena penghargaan mematikan kreativitas. Ada contoh yang pertama, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah bisa cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan atau sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, dalam tugas-tugas pemecahan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sesuatu penghargaan. Jadi alangkah baiknya biarkan kreativitas itu berkembang, berikanlah penghargaan sewajarnya saja, tidak harus semuanya diberi penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum, contohnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang pernyataan kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal-hal yang sama karena kedua ini mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Betul ya? Membangun. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ini bagi orang yang mau berpikir. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, ya. Kemudian penghargaan hukum ini, penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, sudah. Ya, seharusnya kita sebagai guru harus menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara seperti apa? Ini ada beberapa caranya. Memotivasi dari dalam diri atau intrinsik. Yang pertama, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini terutama untuk kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2 itu bisa. Tetapi untuk yang kelas 3 ke atas biasanya sudah pandai. Walaupun mungkin ada satu anak yang kurang memahami huruf atau kurang lancar membaca, mungkin ada. Silakan Bapak Ibu nanti bisa
bisa menerapkannya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini untuk yang lebih berat lagi ya. Adapun kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu ada pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian yang ketiga kebebasan atau freedom, yang keempat kesenangan atau fun, dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan 5 ini, karena ini wajib dimiliki oleh manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini dapat kita rasakan bersama-sama dengan rasakan kesehatan. Misalkan kita sakit, semua kan merasa terhenti. Kita merasa sehat, ini merupakan suatu kebutuhan bertahan hidup. Kita mencari rumah atau tempat tinggal, dan kita punya makanan yang cukup. Kalau dalam bahasa Jawa, papan, sandang, dan pangan. Nah, itu kebutuhan dasar pokok hidup manusia. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nek duwe iki insya Allah merasa aman. Ono hujan, ada hujan kita punya rumah, ada kita lapar mau punya makanan, hidup kita merasa sehat, bisa kemana-mana, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Nah, itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, mungkin kita bisa pernah merasakan seperti ini. Yang pertama, kebutuhan ini ada kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ini tidak terwujud tetapi bisa kita rasakan. Yang bisa merasakan adalah mentalita psikologis kita. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jika kita kurang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, maka kita tidak akan mendapatkan kebutuhan kasih sayang yang dan rasa diterima. Karena apa? Kita tertutup dengan hal-hal yang baru, kita tidak mau berhubungan dengan orang lain. Maka dari itu silakan bangun koneksi yang baik sesama teman, sesama tetangga di sekitar kita. Yang ketiga, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Tadi itulah gunanya kita berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Kita merupakan makhluk sosial, tidak akan bisa hidup sendiri. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, betul. Kebetulan kita sebagai bapak ibu guru dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah, kita harus merasa menjadi bagian dari suatu kelompok di sekolah tersebut, supaya kita tidak merasa terpencil. Bangun komunikasi yang baik kepada kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan, dan murid-murid serta orang tua, murid, bahkan dengan lingkungan sekitar sekolah. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, ini mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Gini apa bisa lebih percaya diri daripada orang tuanya. Bagi mereka, teman sebaya yang sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok karena mungkin dia berpendapat bahwa teman itu sepemikiran, sepemahaman, bisa mengerti apa yang dia rasakan. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan
pengakuan atas suatu kemampuan. Iki loh aku iso, saya itu bisa gitu. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Iki loh, Pak Amin bisa kadang dengan baik, Pak Amin bisa menembang dengan baik, Pak Agus bisa nyetir dengan baik, Butun bisa memasak dengan baik, misalnya seperti itu. Ya, itu suatu rasa ingin diakui. Nah, kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ya itu, aku iso mau diterima gitu deh. Untuk yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, bebas memilih, bebas mengungkapkan pendapat. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, begitu kita bisa mengontrol seseorang. Kemudian anak-anak yang suka bergerak, suka mencoba-coba, senang mencoba hal baru dan menarik. Ini yang kedua ini sering kita temui ya. Mungkin pada saat sedang menjalankan materi di kelas atau di luar kelas, anak itu pasti satu atau dua ada yang reneh. Nah, itu berarti butuh kebebasan. Contoh, anak yang dibekali makanan ibunya dari rumah karena bosan bekalnya selalu sama. Kemudian anak itu ingin mencoba bekal makanan dari temannya. Berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kebebasan menentukan menu makan atau jenis makanan yang dia sukai. Mungkin dengan cara ditukar dengan temannya itu. Untuk kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Senang ini juga merupakan yang ada di psikologis kita, tidak terlihat namun bisa kita rasakan gitu. Seperti udara, itu kan terlihat ada, ya kan? Kamu bisa lihat. Contohnya adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya kan? Tertawa ini tidak terlihat tapi dia bisa kita rasakan. Contohnya adalah anak yang mengambil barang milik temannya tapi melakukannya karena hanya iseng saja, dan dia malah senang melihat temannya kesal karena barangnya diambil. Berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ini teori sesuai dengan filosofi diajar Dewantara. Tetapi mungkin yang selama ini kita lakukan, berarti anak yang melakukan atau mengambil barang milik temannya adalah anak yang tidak baik. Oh, bicaranya jahil. Nek iyo ini nggak nek kok dipeklan, ya kan seperti itu. Berarti dia butuh kesenangan saja. Baik, ini adalah contoh video 5 kebutuhan dasar manusia. Membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman padi,
dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Baik, itu tadi ada contoh di video 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, baik. Supaya kita tidak ngantuk, lebih semangat lagi ada SB, yaitu tepuk semangat. Tepuk fokus semangat. Tepuk fokus, semoga bisa berdiri. Yo, fokus. Contoh. Tepuk satu. Nah, pada saat tepuk satu bilangnya adalah yes, kedua oke, ketiga semangat, keempat Siap. konsentrasi, kelima siap belajar. Bisa? Nah, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, terima kasih. Ya, SBG sedikit saja, yang penting kita tidak ngantuk, gitu ya. Kemudian ini sekarang ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini sesuai dengan nilai dosen, ada yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat memantau, dan kelima adalah manajer. Untuk yang 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum, itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, yang ketiga sebagai teman, yang pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Untuk yang 4, monitor atau memantau. Monitor berarti mengawasi. Untuk yang kelima, manajer. Ini adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, dari 5 pengertian ini, kira-kira yang paling bisa kita lakukan, yang paling mungkin kita paling bagus yang mana? Sebagai manajer, ya. Kemudian ini posisi, ini ada diagram. Nah, posisi terus guru 1 penghukum, guru 2 pembuat rasa bersalah, guru 3 teman, guru 4 pengawas, guru 5 manajer. Nah, ini perbedaannya. Posisi pada saat melakukan tindakan untuk guru penghukum, yang pertama adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Itu biasanya adalah guru yang penghukum. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah, itu adalah mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah atau membuat down mental siswa. Untuk guru sebagai teman itu membuat pemakluman. Nah, untuk yang pengawas memantau dan mencatat, yang manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Itu yang untuk tindakan. Sedang perkataan lain lagi. Kalau untuk penghukum, kalau kamu begini-begini, Bapak Ibu akan begini-begini. Nah, itu lebih keras. Kemudian buat rasa bersalah, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu diri dong. Ya, itu lebih lembut suaranya daripada yang penghukum. Kemudian untuk yang sebagai teman, lakukanlah demi Bapak atau Ibu guru. Nah, itu berarti sebagai teman. Untuk pengawas
pengawas, kamu sudah tahu aturannya kan? Ya, lebih halus lagi. Kemudian dari yang terakhir manajer, apa sebenarnya harapanmu? Nah, beda-beda kan. Jadi ini mungkin halnya jauh lebih halus dan tingkatan bahasanya lebih tinggi dari biasanya. Untuk akibatnya, akibat dari perlakuannya adalah untuk penghukum, murid biasanya tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolah. Ini kalau dihukum. Untuk guru yang membuat rasa bersalah, murid merasa bodoh atau nakal. Ini untuk yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Itu. Kemudian sejak pengawas dari dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ya, ini adalah posisi contoh 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, yang pertama adalah posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu marah ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi. Ya, untuk intonasi nadanya lebih rendah, lebih kejadian menghukum. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, lebih halus dari yang berhukum. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga adalah posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Lebih halus ya, seperti menyapa temannya sendiri. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini untuk guru dan siswanya lebih tenang, jadi tidak ada rasa marah sama sekali. Sehingga beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan dekat dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik, ini posisi memantau atau memonitor. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pemantau Posisi ada pemantau konsekuensinya. mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu tadi adalah 5 posisi kontrol. Jadi sudah diberi teori, ada praktek videonya, dan dari 5 itu yang mungkin harus kita lakukan adalah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah posisi manajer. Nah, untuk mencapai itu semua, selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini jawabannya ya. Mengapa? Apakah perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Apa bedanya? Ayo, apa? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ini saya Pak. Iya, silakan. Terima kasih terkait dengan perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu timbul searah, jadi dari wali kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu munculnya dari warga kelas yang ada di kelas tersebut. Terima kasih. Ya, baik, itu adalah pendapat dari Pak Nanang bahwa peraturan itu adalah dari bapak atau ibu gurunya saja satu arah. Kalau keyakinan adalah semua warga kelas. Setuju dengan ini? Setuju. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Paling mungkin mengapa harus pakai helm kok tidak pakai topi saja? Ya aman saja. Ya aman.
baik, biar aman dari selanjutnya kita oke. Walaupun ada peraturan ya, makanya dibuat peraturan wajib menggunakan helm standar. Karena apa? Itu untuk keselamatan kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter. Itu yang kemarin pada saat ada COVID. Dan tujuan apa? Untuk keselamatan dan kesehatan, karena musimnya virus COVID. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak ketiga materi. Tidak ketiga materi boleh menghormati orang dan seperti Naren tadi, diusahakan tidak datang terlambat. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan dari diri seseorang itu. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang buat keamanan dan keterpaksaan. Kemudian cara membuat kelas. Keyakinan kelas ini hendaknya bersifat abstrak. Ya, kemudian dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, sesuatu yang bangun, yang baik. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, bisa 3 atau 5, tidak usah banyak-banyak. Kalau ini, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Mungkin di kelas 1 seperti itu, di kelas 2 seperti ini, bisa tidak apa-apa, sesuai dengan keadaan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nanti diberi kertas, bisa menuliskan ini Pak, ini Bu, seperti itu ya. Karena apa? Itu adalah undang-undang atau pendapat dari siswa itu sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau dikira keyakinan kelas itu sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai, bisa diganti. Yang mengganti siapa? Yang warga kelas itu sendiri. Nah, contoh ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturannya seperti ini: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturannya. Untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah termasuk dalam menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain, nggak boleh berbelutan. Untuk peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini adalah menghormati orang lain dan terasa bersabar. Gunakan masker untuk peraturannya. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan pribadi. Kemudian jangan berlari di dalam atau koridor. Untuk yang kelas bahasanya adalah demi keselamatan dan keamanan. Dan ini adalah contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, mengerjakan tepat waktu, melaksanakan tugas kelas. Nah ini yang membuat adalah siswa-siswa sendiri, bukan ibu gurunya. Kenapa? Yang akan melakukan kesepakatan atau keyakinan ini adalah siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang ada segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sesuai dengan teori Charles Gresham tahun 1996. Nah, restitusi ini bertujuan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan mereka adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi sendiri mencari kebutuhan dasar, yang dasar tindakan 5 kebutuhan dasar. Nah, ini adalah tahapan restitusi. Yang pertama adalah bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tujuannya. Langkah awalnya teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan atau tujuan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang kita inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Untuk teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal atau dari diri kita sendiri. Nah, contoh kalimat-kalimat pada tahapan restitusi seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah contoh kalimat-kalimatnya. Untuk tahapan yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, untuk tahapan ketiga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ditanyakan kembali kepada siswanya. Nah, implementasi atau penerapan di SD Bawah. Nah, ini kemarin ada pada saat ini contoh saya kemarin. Nah, ini dia tulis saya. Betul, ini kemarin saya lakukan untuk penanganan pada saat dia lambat sekolah. Baik ya. Untuk contoh budaya positif yang sudah saya terapkan adalah berdoa bersama. Ini di kelas, ini di luar kelas, sebenarnya 5S bersama pada saat datang sekolah. Ini adalah sholat berjamaah di siang hari. Kemudian, nah, dan terakhir ada terima kasih tatas tuntas. Oke, yang ini adalah sebuah untuk Ramadan 11. Monggo, ini materi sudah selesai. Yang mau memberikan tanggapan atau saran pertanyaan dipersilakan. Monggo, Pak itu monggo tanggapannya atau bagaimana? Sudah selesai. Monggo. Ya, semua dari awal sampai akhir yang ringan-ringan. Mungkin sedikit saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nato Nabi terkait dengan budaya positif. Ya, antara lain tadi terkait dengan kesepakatan kelas maupun tadi Pak peraturan ya Pak. Memang di dalam kelas untuk di kurikulum Merdeka ini sekarang sudah berbeda Pak ya. Sekarang memerdekakan anak sesuai dengan keyakinan masing-masing dan sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman.
Jadi siswa diberi kebebasan termasuk dengan membuat keyakinan kelas, maka siswa dilibatkan untuk berikut berpartisipasi aktif dalam meyakini sebuah keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu nanti bisa terwujud sesuai dengan minat anak tersebut. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur berkenan atas diskriminasi budaya positif pada siang hari ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk Bapak Ibu guru semua di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.